Halo semua, balik lagi bersama saya Mayra Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide kreatif di sekolah alam yang dapat diimplementasikan di sekolah reguler. Silakan menyimak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sekolah alam di Universitas PGRI Yogyakarta yang diampu oleh Bapak Taufik Muhtarom, di mana perintahnya adalah untuk menganalisis video yang diberikan dan juga untuk mengambil ide-ide kreatif yang dapat diterapkan di sekolah reguler. Pada video yang diberikan Bapak Taufik tersebut menjelaskan bahwa sekolah alam tidak memiliki dinding seperti sekolah biasanya, melainkan menggunakan rumah bambu dengan penerangan alami dan pemandangan asri dari alam sehingga peserta didik tidak merasa terkurung seperti di penjara saat melaksanakan proses pembelajaran. Dari video tersebut, kita dapat mengambil ide-ide kreatif yang ada di sekolah alam yang berada di Bali Tengah Selatan dan berada di atas lahan seluas 20 hektar ini dan menerapkannya di sekolah reguler agar sekolah reguler dapat lebih maju dan tidak monoton. Di antaranya adalah: 1. Ada pembelajaran luar ruangan. Yang kedua, ada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada program untuk menghijaukan lingkungan sekolah. Yang keempat, ada pembuatan taman sekolah yang berkelanjutan. Yang kelima, ada biasakan buang sampah sesuai jenis. Ide kreatif yang pertama, ada pembelajaran luar ruangan. Sekolah reguler dapat menerapkan proses pembelajaran di luar ruangan karena ini tidak berada di luar ruangan, sehingga para peserta didik dapat mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekitar sekolah. Contohnya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, penjas, seni budaya, dan juga kepramukaan. Para peserta didik dapat meminta untuk keluar ruangan menuju tempat teduh maupun tempat yang sudah disediakan seperti pendopo, aula terbuka, dan lain sebagainya jika itu sudah ada di sekolah tersebut. Ada lagi ketika peserta didik diharuskan mencari benda-benda sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Peserta didik dapat mengerjakannya di luar ruangan dengan pengawasan guru. Ide ini dilakukan untuk menambah variasi pembelajaran dan juga agar peserta didik tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang monoton di dalam ruangan. Ide kreatif yang kedua, ada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Program gotong royong ini dilakukan untuk menambah kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar, khususnya di sekolah. Program ini dapat berupa Jumat bersih atau yang lainnya, di mana seluruh jajaran dan anggota dari sekolah turut ikut untuk membantu membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada program untuk menghijaukan lingkungan sekolah. Program ini dapat diterapkan pada sekolah reguler yang dapat dilaksanakan pada saat kegiatan Go Green atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia, atau juga dapat dilaksanakan pada saat yang berbarengan dengan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Program ini dapat dengan cara menambah jumlah pohon yang ada di sekitar sekolah, sehingga beberapa tahun kemudian dapat menjadi tempat untuk berteduh melakukan proses pembelajaran di luar ruangan. Yang keempat, ada pembuatan taman sekolah yang berkelanjutan. Program ini dapat diterapkan di sekolah reguler guna memperindah lingkungan sekolah dan juga dapat digunakan sebagai media melatih tanggung jawab peserta didik. Hal itu maksudnya adalah dengan diadakannya program ini, pihak sekolah dapat membuat perlombaan antar kelas di mana kelas yang memiliki taman terindah dan juga terapi mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Hal ini berkelanjutan karena di setiap tahunnya para peserta didik memegang taman yang berbeda-beda, sehingga terjadi modifikasi di setiap tahun dan dapat menjadi tanggung jawab dari peserta didik. Yang terakhir, ada program yang diperuntukkan agar peserta didik mampu memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Program ini dilakukan untuk mengajarkan peserta didik tentang perbedaan sampah-sampah yang ada di sekitar, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan lainnya. Program ini dapat dilaksanakan dan diajarkan sedini mungkin di seluruh sekolah agar peserta didik terbiasa melakukan hal tersebut dan akan berguna bagi kehidupan sehari-harinya. Sekian hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan salah tutur kata dalam video ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.